قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar baginda Rasul SAW beliau bersabda, maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sebuah tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Rawahul Bukhari. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bagaimana akan dapat diukur kadar sebuah negeri yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan tangannya sendiri, yang telah dia jadikan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang dicintainya, yang dipenuhinya dengan rahmat, karomah, dan ridho, yang nikmat-nikmatnya digambarkan sebagai sebuah kemenangan yang agung dan menggambarkan kerajaannya sebagai sebuah kerajaan yang besar, yang dijadikannya sebagai tempat kebaikan dengan segala kesempurnaannya, dan yang telah dia bersihkan dari segala bentuk cacat, celah, dan kekurangan. Bila engkau bertanya tentang tanah dan lantainya, maka wangi tanah dan lantainya adalah misik dan za'faron. Bila engkau bertanya tentang bangunan fisiknya, maka batu batanya adalah perak dan emas. Bila engkau bertanya tentang wajah-wajah para penghuninya, maka wajah mereka tak bedanya seperti rembulan. Bila engkau bertanya tentang objek pendengaran mereka di dalamnya, maka objek pendengaran mereka di dalamnya adalah nyanyian-nyanyian istri-istri mereka dari kalangan para bidadari-bidadari surga. Bila engkau bertanya tentang bidadari dan istri-istri mereka, maka mereka adalah gadis-gadis belia yang mengalir dalam anggota tubuh mereka darah muda. Merah dan montok pipinya laksana bunga mawar dan apel. Indah buah dadanya bak montok buah delima. Di balik bibir-bibir mereka tak bedanya mutiara-mutiara yang tersusun rapi, dan rengkuhannya begitu halus dan lembut. Mentari berjalan dari kecantikan wajahnya jika telah muncul. Kilat bersinar di antara gigi-giginya jika dia tersenyum. Jika dia menjumpai kekasihnya, maka katakanlah sesukamu pada pertemuan dua cahaya. Jika dia berbicara kepadanya, maka apa yang kamu bayangkan tentang percakapan dua pasang kekasih? Jika dia merengkuhnya, maka apa yang kamu pikirkan tentang lilitan dua dahan? Sungguh laki-laki itu bisa melihat tampan wajahnya tergambar pada lesungan pipi istrinya. Sumsum betisnya bisa terlihat dari balik daging, tidak tertutupi oleh tulangnya, tidak kulitnya, dan tidak pula pakaiannya. Seandainya dia hadir di dunia ini, niscaya akan memenuhi bumi dan langit itu dengan wanginya, dan akan menyirnakan cahaya matahari sebagaimana matahari menghilangkan sinar bintang. Dan sungguh kerudung di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tidak bertambah bersama panjangnya tahun kecuali kecantikan dan kemolekan. Panjang umur tidak menambahnya kecuali cinta dan senggama. Bebas dari mengandung, melahirkan haid dan nifas, suci dari ingus, ludah, kencing, kotoran, dan semua kotoran-kotoran yang lainnya. Kebeliaannya tidak berakhir dan pakaiannya tidak lapuk. Setiap kali dia memandanginya, hatinya penuh dengan bahagia. Setiap kali dia muncul, dia pasti akan memenuhi bilik-bilik dan istana itu dengan cahayanya. Setiap kali berpindah dari satu istana ke istana yang lainnya, engkau pasti akan mengatakan, ini adalah mentari yang bergerak pada rotasinya. Jika dia berbicara kepada suaminya, maka alangkah indah perbincangannya. Jika dia memeluknya, maka betapa nikmat pelukan dan dekapannya. Jika dia bernyanyi, maka betapa indah dikala melihat dan mendengarnya. Dan jika dia mencium, maka tidak ada yang lebih dia gairahi daripada ciuman tersebut. Ini dari kitab Al-Fawaid. Saudara kaum muslimin, berbicara tentang bidadari surga ini akan bisa menambah iman, akan memicu orang-orang mukmin untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi bidadari surga dengan sebaik-baik perhiasan.
menggambar mereka dengan sebagus-bagus gambaran dan merangsang kerinduan kepada mereka, sehingga orang-orang yang beriman seakan-akan bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran dengan sebutan hurun ain. Hur adalah bentuk jamak daripada kata hura, yang berarti adalah wanita yang belia, jelita, cantik, putih, dan bermata hitam. Ain adalah yaitu bentuk jamak daripada kata aina, yang berarti adalah wanita yang bermata lebar. Hitam dari bola matanya itu sangat hitam dan putihnya itu sangat jernih. Allah sebutkan mereka dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-58. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan mereka itu adalah permata yakut, sapir, dan marjan. Dalam surat Al-Waqiah Allah SWT sebutkan, Inna ansha'nahunna insha'ah. Sesungguhnya kami telah ciptakan bidadari itu sedemikian rupa. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami jadikan mereka senantiasa perawan. Uruban atrabah, penuh cinta, lagi sebaya. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir mengatakan, maksudnya kami ciptakan istri-istri penduduk surga bukan seperti ciptaan mereka di dunia, di mana kami jadikan mereka itu senantiasa perawan, baik yang kecil ataupun yang besar, baik bidadari surga ataupun istri-istri penduduk dunia. Urba adalah bentuk jamak daripada kata aruf, yang bermakna yaitu wanita yang memiliki postur tubuh yang bagus, kecantikannya dan cintanya kepada suaminya. Al-atrab yaitu berusia sebaya, di mana usia mereka 33 tahun, yang merupakan puncak kematangan seorang pria atau remaja. Saudara kaum muslimin, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-70 Allah sebutkan mereka fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu terdapat wanita-wanita yang baik dan jelita. Maksudnya kata ulama, mereka adalah wanita-wanita yang baik sifat dan akhlak mereka, dan yang cantik wajah dan fisik mereka. Masya Allah. Ya, terkadang kita melihat wanita di dunia ini kecantikannya luar biasa, tinggi semampai, indah gemulai. Saudara kaum muslimin, ternyata dia adalah racun di dalam rumah tangganya. Dia berkata kepada suaminya, kamu memilih saya ataukah ibumu? Sang suami yang malang pun memilih istrinya si durhaka dan meninggalkan orang tuanya. Saudara kaum muslimin, dalam surat Ar-Rahman ayat 70 ini Allah katakan, wanita-wanita surga di samping mereka memiliki akhlak dan sifat yang baik, ternyata mereka juga cantik wajah dan fisik mereka. Saudara kaum muslimin, Allah sebutkan mereka dalam surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka memiliki tempat keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawa'iba atrabah, gadis-gadis montok lagi sebaya. Al-kawaib bentuk dari kata jamak kaidun, bentuk jamak daripada kata kaibun, yang berarti adalah wanita yang montok payudaranya. Imam Qatadah, Mujahid Al-Khalbi, dan para ulama tafsir yang lainnya mengatakan yaitu yang membusung payudaranya. Maksudnya payudara mereka montok seperti buah delima, tidak jatuh menggantung ke bawah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين